Mengaji bersama menebar kebaikan. Tayyib. Ya, tadi di halaman berapa? Nah, Ar-Raqm Tsalits, nomor yang ketiga. Arkanul Islami khamsatun. Ayatu jumlatin. Itu jumlah apa? Ismiyah. Limadha? Mas sabab? Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Hah? Ada di belakang itu. Kalau yang kemarin masuk tahu as-sabab. Udah gini aja. Kenapa Pak Harun mengatakan itu jumlah ismiyah? Kan sudah belajar. Karena diawali dengan isim. Itu kenapa disebut jumlah ismiyah, Pak Harun? Pak Harun, coba ingat-ingat lagi. Kan itu sangat dasar sekali. Kita kemarin belajar ismiyah, fi'liyah. Ismiyah itu yang diawali dengan isim, yang nantinya itu disebut mubtada dan khobar nantinya. Kalau fi'liyah diawali dengan fi'il. Nanti urutannya fi'il, fa'il, maf'ul, gitu kan? Ya. Tayyib. Terus Syariba Khalidu. Ayatu jumlatin. Khalid sedang minum. Telah. Syariba fi'il madhi. Ya kan? Telah minum. Khalid telah minum. Ya. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Limadha? Li'annahu. Li'annaha dong jumlah. Li'annaha diawali. Awan, ada bahasa Arabnya di belakang ada. Li'annaha. Kemarin ada. Itu di bagan itu. Mabdu'atun bifi'lin. Li'annaha mabdu'atun bifi'lin. Ulang. Li'annaha lihat aja, baca. Kan ada. Bifi'lin. Li'annaha itu artinya karena jumlah tersebut mabdu'atun diawali bifi'lin. Tah gitu ya. Terus Pak Ahmad. Apa artinya? Apa artinya? Al-musalli. Bukan orang-orang, satu orang ini. Kalau banyakan al-musallin, al-musallun, fawailul lil musallin kan? Nah, kalau ini satu orang, al-musalli. Istaqbala. Syarat sah salat itu istiqbalul qiblah. Ya, orang yang salat menghadap kiblat. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Limadha? Mabdu'atun bifi'lin. Tayyib. Terus nomor 7. Nomor 6 ya. Ya, terjemahkan. Musafir itu iya, rumah makan atau restoran ya. Tayyib. Masuk ke rumah makan. Jumlah apa?
Kenapa? Limadza? Iya, li'annaha mabdu'atun bismin, dengan isim ya. Terus ar-raqm as-sabi' shin. Iya. Bukan jenis ashkal itu. Enggak, ashkal apa arti ashkal? Bentuk. Mukhtalifatun, berbeda-beda. Ya, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Thayyib. Kenapa? Limadza? Iya, bil ismi, bukan bil isim. Ya, bil ismi. Thayyib. Terus ar-raqm ats-tsamin. Adda yuaddi. Kan sering. Adaan lillahi ta'ala usalli. Siapa yang sering? Adaan. Adda yuaddi itu menunaikan. Adda yuaddi. Ya, kalau adaan itu sekarang ya. Ada qadaan, ada adaan. Ya. Itu siapa itu? Suruh masuk aja. Suruh masuk aja. Kayaknya mau masuk bapaknya. Hah? Hah? Pak Haji mana? Oh gitu. Di mana? Di mana? Oh, ya. Ya. Iya. Yuk terjemahkan. Menunaikan puasa. Apa menunaikan puasa? Siapa? As-shaim. As-shaim. Kok aku? Apa arti as-shaim? Ana shaim. Shama yasumu shaimun. Antum tuh ngerti shaim? Shaim. Kalau shama yasumu? Ya shaum. Shama yasumu shauman shaimun. Apa shaim? Daraba yadribu daribun. Shaim. Pernah dengar nggak? Ana shaim gitu. Shaim itu orang yang berpuasa. Ini ada shaimu. Orang yang berpuasa menunaikan zakat. Nah, gitu. Jumlah apa ini? Fi'liyah limadza? Li'annaha mabdu'atun bifi'l. Iya, baik. Terus Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya muslim. Seorang muslim ya saudara muslim yang lain. Dalam hadis juga begitu. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, gitu kan? Ya. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa? Limadza? Li'annaha mabdu'atun bismin. Bismin. Tayyib. Terus Pak Harun.
Baca tuh yang benar. Al-amalu daruriyun. Likulli insan. So, al-amal apa al-amal itu? Al-amal. Kalau beramal itu pekerjaan. Al-amal ini apa? Al-amal pekerjaan. Daruri itu apa? Sudah jadi bahasa Indonesia loh daruri itu. Darurat. Pekerjaan itu darurat bagi setiap. Iyalah. Antum nggak ada pekerjaan gimana? Nggak dapat uang. Al-amal. Iya, daruri penting, urgen, darurat. Iya, darurat itu ya penting. Al-amalu daruriyun likulli insanin. Pekerjaan itu darurat, ya, penting bagi setiap manusia. Iya. Terus Anet. Launul azhari ahmaru wa asfar. Jangan dipanjang-panjang, antum baca pakai tajwid. Launul azhari ahmaru wa asfaru. Ahmaru wa asfaru gitu, bukan ahmaru wa asfaru seperti ada madnya kalau begitu. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Nah, ya, apa artinya? Bunga ya. Launnya warna. Betul. Warna macam. Warna bunga itu merah, hijau, mana hijau, aswar, kuning dan putih. Ya, taib. Jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Li'annaha mabdu'atun bi ismin. Bismin. Karena dia hamzahnya bukan hamzah wasal, bukan hamzah qata', hamzah wasal. Tahu antum perkalian banyak hamzah qata' dan hamzah wasal? Hamzah wasal itu yang bisa ditabrak itu. Ditabrak. Ya. Iya, dia mubtada jadi dia jabatannya yang merangkap. Awalnya mubtada dulu, tapi dia mubtada penting kan isim di awal. Ya, dia mubtada laun itu. Tapi dia jadi mudhaf juga. Al-azharnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan enggak masuk ke P1, P2, P3 enggak masuk. Dia itu jabatan merangkap. Paham tidak? Nah, bukan. Coba antum sebutkan P1. P1 fa'il. Mubtada dulu. Mubtada. Khobar. Fa'il. Fa'il. Terus isim kana. Terus Khobar ina. Nah, udah kan? Nah, coba P2 sebutkan. Maf'ul bi. Maf'ul. Berarti apa? Terus isim kana. Kalau itu isim kana tadi P1. Kalau isim kana P1 berarti yang jadi P2-nya khobar kana. Terus isim inna, terus apalagi P2? Wah, tamyiz, terus munada. Ya, penting mana-mana heula we hafal. Ya, terus. Munada, tamyiz, terus Munada. mustasna, terus hal. Terus isim la. Dan antum kalau bisa antum harus tahu itu. Mau bagaimanapun juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Harus tahu itu. Ya, ini mah namanya dulu gitu tahu. Gitu ya. Tayyib.
Iya. Terus P3 jar majrur dan mudhof ilaih. mudhofun Mudhof ilaihi. Nah, mudhof ada nggak disebutin nggak? P1, P2, P3 ada nggak mudhof? Ada juga mudhof ilaih. Mudhof disebutin nggak? Enggak, karena dia itu fleksibel. Tahu nggak fleksibel itu? Tahu nggak mana fleksibel? Bebas saja dia, kemana dia bisa P1, P2, P3. Hah? Ya? Ya, dia kayak itu aja, kayak tawabi, kayak tawabi aja. Ya, di sini dia sebagai dia launul azhari mudhaf, azharinya mudhaf ilaih, dia pasti lapak ketiga kalau azharinya dia karena punya lapak dia P3. Tapi kalau mudhafnya di sini tergantung dia jadi apa. Di sini jadi mubtada, ya sudah mudhafnya berarti lapak ke satu. Paham nggak? Di lapak satu. Coba anet launul azhari warna bunga itu mudhaf ilaih bukan? Azhari Launul azhari warna bunga. warna bunga. Ya warna bunga-bunga itu, warna bunga-bunga itu mudhaf ilaih kan? Ya. Ngerti nggak mudhaf ilaih? Pintu masjid. Itu menyandarkan. Iya, yang kayak gitu, pintu masjid, warna bunga. Ya kan? Mobil guru. Ya kayak gitu. Saya sebut sifat juga gitu. Hah, kenapa? Sifat. Kok sifat? Enggak. Sifat gimana? Maksudnya? Enggak. Sifat ya beda lagi. Sifat mah yang termasuk yang naat. Kalau sifat naat ya beda lagi lah sifat. Kalau sifat mah wa anet yang gagah. Oh, gagah itu kan sifat, berarti harus mengikuti sebelumnya kata gagahnya itu. Paham nggak? Coba Pak Harun. Launul azhari ini kan mudhaf wa mudhafun ilaih. Tahu mudhaf ilaih nggak? Kalimat majmuk. Tahu kalimat majmuk nggak? Dua kata. Disandarkan. Ya dua. Jangan pahami disandarkan menyandarkan gitu. Pahami dulu kalimat majmuk itu apa. Kalimat majmuk itu dua kata atau lebih yang beda-beda maknanya masing-masing. Ai bunga sama dengan warna enggak? Pintu dengan masjid sama enggak? Kan beda, tapi bisa digabungkan pintu masjid. Kalau Pak Harun ada pintu masjid nu kabayang kumaha? Panto masjid nu kabayangna kumaha dalam benak ya? Kan panto napa gitu di masjid kan gitu kan. Jadi satu mana langsung terbayang tek gitu. Enggak. Kalau menyebutkan pintu ya pintu saja kebayang, pintu aja. Tergantung antum membayanginya pintu apa gitu. Tapi kalau pintu masjid ya sudah satu makna pintu masjid gitu. Ya. Ya. Kalimat majmuk loh. Seperti gini. Ma'had Darus Sufah. Kan itu tiga kata itu digabungkan. Anu kebayang kok antum Ma'had Darus Sufah gimana? Kan langsung ke gambar iya gitu kalau kasih ini. Enggak tiba-tiba kayak Ma'had heula orang bayangkan Ma'had sih kumaha. Dar teh, dar rumah, orang bayangkan rumah. As-sufah teh. Kan enggak gitu antum langsung Ma'had Darus Sufah langsung dret kebayang gitu satu benda gitu. Ngerti enggak? Tapi kan dari tiga kata itu. Itu namanya mudhaf, mudhafun ilaih. Bisa dua kata, bisa tiga kata, empat kata gitu. Nah, ini sama. Ini mudhaf ilaih launul azhari warna bunga-bunga itu. Cuman dia itu letaknya laun itu kan di awal. Berarti dia sebagai mubtada. Jadi mudhaf dia teh mubtada iya karena di awal. Selain itu juga dia jadi mudhaf gitu. Karena itu awalnya dia mudhaf. Mudhaf yang jadi mubtada gitu aja. Paham enggak? Masa orang nggak boleh punya jabatan ngerangkak? Pak Harun sebagai apa? Orang tua, sebagai RT oge? Enggak. Sebagai apa? Bisa jadi RT. Bisa nggak? Sebagai ketua RT bisa nggak? Jadi satpam bisa nggak? Tapi jadi orang tua juga bisa nggak? Ngerangkap kan tiga kan? Ya kan? Nah ini juga sama. Launul azhari mudhaf wa mudhafun ilaih. Laun itu mudhaf. Pas letaknya di awal kalimat. Isim di awal kalimat apa itu? Mubtada. Berarti kata laun itu harus lapak keberapa? Karena sebagai mubtada. Ya kan?
Coba kalau misalkan saya melihat warna bunga, berarti laun ini yang jadi objek kan, yang dilihat kan, berarti harus pakai berapa? 2. Ra'aitu launa, nanti gitu. Paham nggak? Jadi mudhaf itu nggak ngaruh, mudhaf itu nggak punya jabatan paten gitu ya. Mudhaf itu, Harun, mudhaf itu nggak punya jabatan paten. Antum kenal dulu aja satu persatu. Oh ini mudhaf ilaih nih. Udah gitu baru mudhaf ilaih kerja di naon gitu. Paham nggak? Kalau dia jadi mubtada, mudhaf ya udah lapak 1. Kalau dia jadi khobar, lapak 1 juga. Kalau dia jadi maf'ul, berarti lapak 2 gitu aja. Karena mudhaf itu nggak memiliki jabatan paten. Jabatan tetap nggak memiliki. Kalau antum menemukan mubtada, baru mubtada itu lapaknya lapak 1. Apapun isimnya selama jadi mubtada pasti jadi ya kayak 1 gitu. Jadi L1. Paham ya? Launul azhari ahmaru wa asfaru wa abyadu. Iya. Tsaniyan hawilil jumlah al-ismiyata ila jumlatin fi'liyatin kama bin namudaj. Hawil artinya ganti, ya hawil ubah, ganti, pindahkan ya. Tapi kalau dipanjangkan hawil itu udah beda lagi. Artinya hawil itu cobalah. Muhawalah itu kan muhawalah itu kan berusaha mencoba. Kalau orang biasanya mau daftar ke universitas kayak ke Libya itu kadang gitu, nggak keterima dia, itu udah muhawalah belum? Maksudnya udah memelas belum? Keke gitu, muhawalah namanya, nyoba gitu. Wahawilu. Ya, kalau ini hawil, hawwala yuhawwilu tahwil, ubah, pindahkan, ganti, sama. Apa yang harus diubah? Ya, jumlah ismiyah ila ke jumlah fi'liyah. Kama bin namudaj, seperti dicontoh. Yuk. Tadi teruskan, siapa yang belum? Ahmad, bentar. An-namudajnya Hishamun safara ilal Kuwait. Safara Hishamun ilal Kuwait. Tinggal begitu. Ya. Khalidun istakharaja jawaza as-safari. As-safari. Ya, terjemahkan dulu. Khalid Hah? minta keluar. Kalau keluar itu kharaja yakhruju, kalau mengeluarkan akhraja yakhruju, kalau istakhraja itu meminta keluar. Emang benar sih, meminta keluar awalnya. Khalid meminta keluar jawaza as-safari. Apa arti jawaz safar? Safarnya perjalanan saja. Jawaz safar apa? Jawaz apa jawaz? Yang membolehkan untuk safar, apa itu? Tiket. Tiket perjalanan. Iya. Tiket. Jadi jawaz safar udah tiket aja. Gitu. Nah, ini apa? Kayaknya Khalid apa ya istakhraja di sini tuh? Mengeluarkan tiket safar. Iya, Khalid mengeluarkan tiket, atau Anda nggak tahu maksud istakhraja kenapa nggak akhraja? Bisa lah istakhraja. Itu bisa jadi mungkin dia lagi nungguin ya supaya tiket keluar gitu. Ya. Iya. Ya ubah. Istakharaja Khalidun jawaza as-safari. Iya, baik. Yuk, berikutnya at-tabibatu. Apa itu?
Fahassa yafhasu. Ngarang ya tuh ngarang. Wasalaman. Wasalaman wa safaha yusabihu. Fahassa yafhasu apa? Memeriksa. Apa? Perempuan itu memeriksa pasien perempuan. Harusnya perempuan yang sakit ya. Tayyib. Ubah? Tafhasul tabibah al-maridah. Al-mari tayyib ya. Terus ya. Yo, terjemahkan. Pengunjung itu berkeliling di Syawari'. sekitar Syawari itu jamak dari syari'. Jalan raya. Ya, di jalan-jalan. pengunjung itu berkeliling di jalan raya Madinah. Raya kota ya, Al-Madinah. Tayyib. Ya, terus Manzurul hadiqati yudkhilu 'alal qulubi as-surura. Manzurul hadiqati, pemandangan kebun itu aman. Aman. Iya, kebun. Pemandangan kebun itu Kebun itu masuk atas hati. Ala itu enggak mesti atas, kepada kan bisa. masuk kepada kegembiraan hati. Kegembiraan hati. Kalau masuk itu dakhala yadkhulu, kalau adkhala yudkhilu memasukkan. Kenapa begini? Ya kan kita ada sorof. Ya kan? Dari tadi juga kita berubah-ubah kata itu, tapi masih itu saja. Wajar gak? Wajar lah. Bahasa Indonesia juga sama. Masuk, memasukkan. Ya, nah begitu sama juga. Kalau bahasa Indonesia mah diubah imbuhannya, kalau bahasa Arab mah ya itu diubah kata-katanya. Tapi selama orang itu udah belajar sorof dan tahu apanya itu polanya, karena itu nggak ngawur gitu. Ya, jadi antum ketika nggak bisa itu, alah, kayaknya akan pusing saya gitu ya, kok perubahan. Sebetulnya enggak, karena berpola dia. Antum tahu polanya aja, itu udah langsung aja. Ya butuh lah, ya memang butuh beberapa waktu untuk adaptasi menyesuaikan. Tapi ini berpola, kata itu berpola, nggak ngawur, nggak sembarangan. Ya, selama antum tahu af'ala yuf'ilu, adkhala yudkhilu, akrama yukrimu, begitu ya, terus akhraja yukhriju, jadi nanti kalau kedengar sekilas langsung ke hati itu langsung wazan af'ala yuf'ilu gitu kan, gitu ya, itu langsung yang udah terbiasa dia langsung tahu gitu, itu saya gitu ya gak? Bagi yang antum pertama kali ngedengernya itu kayak jauh gitu, gimana, kayak nggak paham. Tapi kalau antum udah terbiasa, antum mendengar kata itu jadi sensitifnya udah ya, ngedengar kata af'ala yuf'ilu udah wazannya akrama yukrimu, akhraja yukhriju, adkhala yudkhilu, terus apa lagi, ajlasa yujlisu, apa lagi, pokoknya begitu wazannya langsung gitu. Bukan keluar tapi mengeluarkan, bukan masuk tapi memasukkan, bukan mulia tapi memuliakan. Itu ya, akrama yukrimu, memuliakan.
Taib. Jadi gimana ini? Pemandangan kebun itu memasukkan ke dalam hati kegembiraan. Ya. Jadi kalaupun nggak mau terjemahnya kok kayak Ustaz kayak aneh yudkhilu, ya udahlah. Membuat atau menjadikan hati bahagia gitu juga bisa. Ya. Ya kan? Iya. Terus al-asdiqa itu nih. Jama' apa itu? Sadiqun, teman. Al-asdiqa'u yaqduna waqtan sa'idan fi rihlah. Apa itu? Teman-teman itu, kalau tadi kan ada ya, ada yu'addi. Qadha yaqdi itu hampir sama saja sih. bersenang-senang. Tadi apa? Ada yu'addi. Ada itu menunaikan. Ya, kalau ini bisa yaqduna waqtan sa'idan fi rihlati apa? Menunaikan. Ya, yaqdun bisa menghabiskan. Teman-teman itu menghabiskan. Ini saya terjemahkan menghabiskan itu terjemah yang bebas ya. Kalau menghabiskan itu sebetulnya ada anhayunhi ya, menghabiskan. Tapi kan antum juga bisa. Di mana antum menghabiskan liburan antum? Emang liburan dimakan gitu dihabiskan? Kan enggak. Menghabiskan liburan. Iya enggak? Ya. Jadi saya kalau udah nerjemahin itu yang dikira-kira juga gitu, yang pas tuh apa? Kan sama juga. Ya, antum menghabiskan liburan antum di mana? Nah, kenapa pakai menghabiskan? Padahal sama juga ada menghabiskan makanan gitu. Emang sama menghabiskan liburan dengan menghabiskan makanan? Kan beda. Ya, tapi bisa dipakai. Yaqdun itu qadha. Qadha tahu qadha? Yang menunaikan, melaksanakan, ya gitulah. Ya. Ini juga sama menunaikan, menghabiskan waktan sa'idan, waktu bersenang-senang. Waktan sa'idan ini sifat nih. Waktu yang senang gitu. Yang menghabiskan waktu yang gembira gitu. Firrihlati dalam perjalanan. Terus terus bitta'abi ya al-la'ib tuh al-la'ib la'iba yal'abu al-la'ib Ronaldo la'iba yal'abu. Dalam hadis ada ya Rasulullah menyarankan seorang laki-laki menikahi gadis ya tula'ibuha wa tula'ibuka, kau bisa bermain-main dengannya. La'aba yula'ibu, mempermainkannya itu maksudnya ya. Kalau la'iba yal'abu bermain, la'ib berarti pemain. Antum juga nanti kalau belajar saraf tuh udah langsung fa'il, amil, la'ib, jalis, shaim, begitu aja. Jadi pemain yang berpuasa, yang orangnya berarti gitu loh maksudnya ya. Qari apa qari? Yang membaca. Benar enggak? Qari kan udah jadi bahasa kita. Qari itu apa? Isim fa'il dari qara'a yaqra'u Qur'anan, karena bacaan Quran itu yang dibaca, makanya Qur'anan ya, atau qira'atan, orangnya yang bacanya qari'un, fa'ilun, soma berpuasa, yasumu saum masdarnya puasanya, orangnya shaimun, orang yang berpuasa. Ya kan isim fa'il gitu. Al-la'ibu
pemain itu sya'ara 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 merasakan, sya'ara yash'uru bit ta'abi dengan merasakan lelah, capek, ta'ab. Mana? Oh iya ya, antum enggak merubah. Antum tadi ngerubah enggak? Apa? Perintahnya malah enggak di ini kan. Oh, antum ubah. Ah, iya benar ya. Iya. Antum jadi belum tentu bisa, soalnya antum juga ngira. Apa? Gimana antum cara ngerubahnya? Al-asdiqa'u yaqduna waqtan sa'idan firila. Kalau antum udah belum, Pak? Pak, udah belum tadi? Udah. Yudkhilu manzarul hadiqati 'ala al-qulubi surara, gitu ya? Belum kan? Belum diubah kan? Nah, udah gitu harusnya yudkhilu manzarul hadiqati 'ala al-qulubi surara. Sok antum ubah dulu. Gak bisa ya? Coba. Bukan. Seingat enggak? Kalau fi'il di depan jadi khobar, itu harus ngikutin mubtada. Kalau mubtadanya banyak kan fi'ilnya juga harus jamak. Tapi kalau fi'ilnya di depan, ya, fa'ilnya mau 1, 2 atau 3 atau banyak kan, tetap aja pakainya yang satu orang aja fi'ilnya. Jadi gimana? Apa fi'il mudhari'nya? Fi'il madhinya apa? Qada, yaqdi. Iya. Yaqdi. Fa'ala yaf'ilu itu. Qada yaqdi. Berarti gimana? Yaqdil asdiqa'u waqtun. Ya tetaplah. Waqtan sa'idan fi rihlati. Iya. Ya, gitu ya. Tetap. Ingat nih, jangan lupa kalau jumlah ismiyah kan khobar itu kan bisa jadi dari isim, satu kata isim, ada dari rangkaian fi'il. Nah, fi'il itu kenapa yaqdun gak yaqdi di sini? Karena kan khobar itu harus ngikutin mubtada. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, teman-teman atau sahabat, rekan-rekan itu al-asdiqa, ya. Maka ketika dia disebutkan khobarnya fi'il, mereka menghabiskan, kan gitu terjemahnya, ya kan? Tapi kalau pakai jumlah fi'liyah, ya tidak perlu itu, ya, dalam aturannya tidak perlu. Walaupun kalau nanti belajar lagi itu khilaf, ya. Khilaf juga. Tapi yang familiar, yang kita pakai jumlah fi'liyah itu, kalau fa'ilnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, fi'ilnya tetap aja menunjukkan 1 aja. Paham nggak, Pak Harun? Misalkan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. 2 orang laki-laki, ja'a rajulani, banyak laki-lakinya, ja'a rijalun, ja'anya mau tetap aja untuk 1 orang. Paham? Paham nggak? Iya. Tapi kalau dibalik, ya, rajulun ja'a, rajulani ja'a, rijalun, rijalu ja'u, gitu. Karena dia jadi khobar kan punya keterikatan dengan mubtada soalnya. Masalahnya harus ngikutin dari segi bilangannya, ngikutin dari muannats mudzakarnya. Ya. Baik. Jadi al-la'ibu sya'ara bit-ta'bi gimana? Sya'ara ya? Jadi ya sya'ara. Sya'ara Ala ibu al-la'ibu bit-ta'bi. Ya, yuk.
al bintu tahtamu bitartibi ghurfatiha. Siapa itu? Oh ya. Apa? Al bintu anak perempuan tahtamu tahtamu tahama anak perempuan itu merapihkan ditartibi dan dengan tartib dapurnya. Al bintu anak perempuan itu tahtamu apa? Memperhatikan. Merapihkan. Bukan merapihkan, tahtamu itu ihtamma yahtamu memperhatikan. Oh, memperhatikan. Bitartibi ghurfatiha kerapian kamar mandi. Kamarnya. Kok kamar mandi? Kok bisa kamar mandi? Kok bisa jadi ke kamar mandi antum? Kamarnya. Ghurfah itu kamar. Kalau kamar mandi itu ada bahasanya lagi apa? Hammam. Al-hammamu. Kalau ghurfah itu ya kamar, ruangan. Ya, ubah dulu. Tahtamu al bintu bitartibi Fatihah. Iya, terus yuhibbu akhi al-azharu al-badi'ata. iya. Al-badi'ata. Iya, sok terjemahkan dulu aja. Yuhibbu akhi. Iya. Saudaraku mencintai atau menyukai al-badi'ata, sifatnya yang al-badi'ah, badi', bunga-bunga yang indah ya. Badi'ah itu sama dengan jamil. Badi'ah itu sama. Badi'ah ya. Ubah akhir. Iya ke jumlah. Atau ini sudah jadi jumlah fi'liyah ya. Khair ya. Ya kesalahan ini. Bonus kali ya. Iya. Jadi antum harus berusaha untuk apa ya? Ngafalin mufradat. Kuncinya. Udah ngafalin aja, ngafalin dulu. Beneran serius, ana tuh coba antum ngafalin. Ana bukan pengen antum hafal, ana pengen antum ngafalin. Ngerti nggak? Ya. Ana nggak minta antum hafal ini, mufradat ini, tapi antum ngafalin. Ngafalkeun begitu. Ya. Hafal nggak? Hafal tuh bonusnya. Kenapa ana bilang begitu? Karena kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang umum, kalimat-kalimat apa ya? Yang bisa dikatakan kalau kita belajar tauhid, belajar ini jarang digunain. Nanti beda lagi kata-kata yang kita gunakan. Kita baca kitab mungkin ya ada, tapi nggak seperti ini. Kan ini kata-kata yang kayak ini di buku bahasa Indonesia kan? Antum buka buku fikih, walaupun bahasa Indonesia, buku agama kan beda bahasanya dengan bahasa Indonesia, ya kan? Tetapi ana minta antum untuk menghafal itu, untuk merangsang ini aja, otak aja antum. Ya. Untuk merangsang otak antum supaya kenal tuh dengan bahasa itu tuh. Ya. Anak juga kan gitu. Anak itu paham nggak paham, ya. Dia pun nggak ngerti, tetap aja kita ngajak bicara dia gitu. Udah mesti 2 tahun, tapi kita nggak ada apa ya, anehnya.
Anehnya itu yang aneh diterapkan. Kalau kita ngajak ngobrol anak 1 tahun 2 tahun biasa pakai Sunda biasa, kita nggak ada canggung gitu, nggak sugan mah. Ari antum aneh, antum ngomong anak kecil antum ajak ngobrol gitu, aneh. Kan nggak ada yang bilang begitu, biasa wah kita itu. Ya enggak? Tapi anak sendiri ngalamin. Tapi kalau ngajak ngobrol anak pakai bahasa Arab, anak kayak orang bego sendiri. Aneh. Padahal orang Arab pun ngajak ngobrolnya pakai bahasa Arab juga sama. Aneh di sana loh. Jadi kita itu kayak ada perasaan anak itu kayak gak bakal paham. Tapi itu sulitnya menerapkan itu. Padahal anak itu ternyata pas udah 2 tahun, 2,5 tahun bisa aja memproduk banyak gitu loh. Banyak produknya tuh, bahasa Sundanya itu bahkan bahasa Sunda yang kebuhun-buhun itu mereka juga hafal gitu. Ya. Begitu. Kenapa? Karena kitanya sendiri nggak ada ngerasa canggung atau ngerasa apa hal itu sesuatu yang nggak berguna. Tapi kita ngomong aja, ngalir aja gitu. Ya. Nah, itulah PR kita itu. Kalau ingin anak-anak kita ngomong bahasa Arab gitu, ya kita ngacapruk kayak gitu. Ngobrol sama anak itu bahasa Arab biasa, ambil itu kayak kita beneran aja gitu. Ya. Kalau bisa mah kan. Tapi serius, tapi anak jadi susah mempraktekkan gitu. Jadi pas ngomong bahasa Arab misalkan khud, kayak kita tuh kayak ngomong sesuatu yang gak bakalan dipahami selama oleh anak gitu. Padahal sama aja ketika ambil. Kita tuh kayak terus aja gitu. Tapi kita nggak bisa, anak sendiri ngomong bahasa Arab nggak bisa, gitu. Karena perasaannya beda, karena kita bukan orang Arab gitu masalahnya. Tapi kalau ada orang sudah buat prinsip di keluarganya, pokoknya saya ingin ngejari anak, pasti bisa juga, jadi juga anaknya. Nah, antum juga sama itu. Jadi ibarat baca itu ngapal mufradat itu, ya ngafal aja. Atau adapun hafal enggaknya mufradat ini tuh ya nantilah. Ya, itu untuk merangsang aja, untuk merangsang. Jadi nggak asing ya kata-kata huruf ta, huruf ha, huruf shad itu nggak asing di telinga gitu. Kalau kita biasa ngafalin, biasa baca gitu. Syukur-syukur ada yang nempel 1, 2, 3 kata. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.